external factors we cannot do anything about it. Things can go wrong at any time. Ya udah, kita build lagi dari awal, and it's okay. Gak ada yang instant. Everything takes process, termasuk kegagalan itu. Pernah dengar nggak? Being a founder is a very lonely journey. Yeah. Itu benar. Soalnya let's say di satu perusahaan dengan tim 100 orang, ya that person in charge cuma satu, jadi 1:99. Dibandingkan lagi on a bigger scale. Yeah. Dan kadang kita bisa feeling down when that happen. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri di tempat orang-orang yang memahami our journey, memahami our pain point, it helps a lot. Idealisme itu penting. Tapi kalau kita terlalu idealis juga belum tentu, unless you're lucky and kamu bisa hit the right product market fit, okay. Tapi kalau kita idealis with the wrong product juga it's not gonna work out. Kita mutusin untuk stay relevant. Sekarang kita find pain point customer. Apa sih yang mereka butuhkan? Jangan ngambil keputusan yang buru-buru. Bener-bener dipikirin. Karena banyak faktor eksternal yang kita nggak pernah tahu. Dan faktor eksternal ini nggak bisa jadi alasan kalau keputusan yang kita ambil salah. Karena pada akhirnya kita yang mutusin mau seperti itu atau enggak. Jadi bener-bener back and forth nih. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, anak muda berkelas yang bakal bantu kamu lebih aware terhadap mindsetmu, dan terutama bagi kamu yang mau bikin bisnis di tahun ini. Ada Jonathan Holianto. Halo Mas. Terima kasih udah Suara Berkelas. Thank you. Aku yang terima kasih udah bisa datang. Bagi siapapun yang udah klik video ini tapi mereka penasaran siapa Jonathan, dan kamu berkesempatan untuk menceritakan siapa Jonathan. Siapa Jonathan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Jonathan co-founder dari bisnis makanan sehat ya. Jadi ya itu sih. Dan someone who's trying to be best version of myself aja. Dan untuk mereka yang ekspektasi bakal stay selama 1 jam ke depan, kira-kira kita akan bahas apa aja? Mungkin lebih ke point of view aja dari beberapa hal yang aku pelajarin. Masih banyak juga harus aku pelajar. Cuman gimana caranya menjadi orang yang lebih baik melalui bisnis yang kita jalanin. Big why, kenapa kamu memulai bisnis ini? Karena banyak orang-orang yang aku kenal itu memulai bisnis simple karena ada pain point-nya, ada pengalaman masa lalu yang mungkin kurang mengenakan sehingga dia solve problem atau dia solve masalah itu, akhirnya menjadi suatu karya, jadi produk, jadi jasa gitu. Kalau pengalaman kamu gimana? Kalau aku sendiri mungkin awalnya dari pain point sendiri. Dulu aku mantan obesitas, jadi lebih dari 100 kilo. Wow. Dan I find it's really hard buat cari makanan yang sehat dengan nutrisi tapi tetap enjoyable. Especially waktu aku mau nurunin berat badan. Jadi itu pain point yang aku coba buat solusi melalui produk-produkku sih. Wah, nggak kelihatan sih. Kalau kelihatan fit banget gitu, maksudnya transisinya seperti apa? Apakah sesimpel olahraga terus ingin menemukan makanan yang sehat atau apa bawa kita ke masa itu gitu? Itu udah more than 10 years ago. Jadi waktu itu memang pilihan makanan sehat masih sangat dikit dan knowledge-nya juga masih sangat terbatas. Jadi obviously diet ekstrim, terus banyak kesalahan yang sebenarnya jauh lebih mudah kalau memang tahu dari segi nutrisi yang lebih baik, dari kalori, dari segi pilihan makanan yang lebih baik gitu. Dan setelah melewati pengalaman yang lumayan pahit, akhirnya belajar sebenarnya jauh lebih mudah. Kalau mau sehat itu sebenarnya gampang. Jadi tinggal pilih makanan yang baik, have a good lifestyle, dijamin pasti bisa memiliki pola hidup yang baik gitu. Tapi waktu itu actionable steps-nya ngapain aja? Trial error seperti apa? Apakah sesimpel datang ke tempat orang yang udah punya bahan makanan ini, terus kamu cobain makan itu sendiri sama teman-teman kamu? Kalau lose weight-nya sebenarnya itu terlalu over. Dulu aku over di cardio, terlalu banyak. Terus ternyata buat bakar 500 kalori dari olahraga dibandingkan dengan save kalori 500 dari makanan jauh lebih mudah kalau kita makan
lebih rendah 500 kalori. Terus aku coba find research, ternyata di luar negeri itu udah banyak produk-produk seperti itu yang kita belum punya di Indo. Waktu itu di Indonesia atau di luar negeri atau di mana? Aku waktu pertama kali nemuin idenya sebenarnya waktu aku kuliah. Tapi bisa dijalankannya mungkin 7-8 tahun setelahnya. Aku kuliah di Beijing waktu itu. Oh, kamu kuliah di Beijing. Terus kamu balik ke Indonesia juga tetap melanjutkan. Sempat kerja dulu, setelah kerja ada kesempatan baru akhirnya bisa mulai. Oke. Aku penasaran mindset atau mental apa yang kamu punya pada waktu itu ya. Pada waktu memulai ini semua gitu. Dan kalau kamu bisa ceritain mindset itu, transisinya ke Jonathan sekarang deh, gimana? Jadi kalau awal sih bener-bener cuman aku punya pain point, aku mau coba cari solusi, buatlah produk yang bisa mencapai masalah yang aku rasa ganggu banget. Karena waktu itu makanan yang enak dan sehat itu masih sangat-sangat terbatas. Yang awalnya cuman solving my own problem, ternyata banyak orang memiliki masalah yang sama. Jadi kayaknya di situ waktu aku buat produk pertama kita, ada selai bentuknya bubuk tapi rendah kalori, itu ternyata solve people's problem. Dari situ baru aku tahu ternyata aku harus belajar bukan cuma solve my own problem. Dari situ kita coba buat lebih banyak produk lagi, menyesuaikan dengan market sih. Kalau mindset kamu secara personal deh, apakah kamu tipe orang yang kayak gue tipe orang yang gak nyerah gitu, atau gue tipe orang yang mau belajar terus, atau gue tipe orang yang kayak susah diatur atau gimana? Kalau aku sih lebih belajar sih. Belajar is number one. Terus ya never giving up. Harus keep trying walaupun kondisi sesusah apapun, kita kena masalah seperti apapun, kalau keep on trying aja sih. Jangan nyerah, tapi tetap update with new information, nambah ilmu, nambah kemampuan. Jadi aku udah mulai ini di 2021 ya. Waktu itu masih bener-bener based on feelings, asumsi, dan sama sekali insting aja. Nah sekarang aku belajar kalau kita bisa punya mentor, kita bisa punya network yang bagus, it really helps. Dan belajar dari pengalaman orang itu ngebantu kita untuk bisa skip, supaya jangan sampai kita harus masuk ke lubang yang sama. Jadi waktu aku ikut DSC, aku mutusin untuk ikut alasannya supaya aku bisa dapat informasi terbaru. Kemudian aku juga bisa mengolah mentalitasku juga as a founder, supaya bisa lebih baik lagi, ngejalanin bisnis lebih baik, menjadi orang lebih baik juga. Aku tadi garis bawahi belajar dari pengalaman orang ya, agar nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Aku mau double klik di situ. Apakah dulu ada idealisme kamu yang wah aku harusnya seperti ini gitu, tiba-tiba kamu join DSC dan ngelihat harusnya gue nggak ngelakuin itu gitu, harusnya aku belajar dari pengalaman orang dan harusnya tracknya ini, bisa ceritakan ke kita Kak, ilmu bisnis, mindset atau apapun. Buat aku DSC is a very humbling experience. Di situ aku ketemu coaches yang luar biasa strict, dan they give feedback yang sangat-sangat painful tapi sangat straightforward. Dan aku tipikal, mungkin Jonathan yang 3 tahun yang lalu itu bakal mau menjelaskan, mau defend every hal buruk yang dikatakan tentang aku bakal coba gimana caranya fight back, kasih explanation. Tapi this time aku belajar untuk terima aja, karena mereka kasih advice itu, mereka udah spare their time buat mikirin kita sebenarnya. So aku coba take in as much advice as possible dan menyesuaikan dengan kondisi aku. Itu sih yang menurut aku sangat-sangat ngerubah diriku 3-4 tahun yang lalu. Mungkin lebih susah menerima informasi, lebih susah menerima advice. Kali ini aku datang as an empty cup. Jadi waktu aku DSC bukan cuma learn dari mentor, learn dari sesama business founder yang lain. Itu experience yang build aku jadi lebih baik sih aku rasa di tahun ini. Satu studi kasus deh yang bisa kamu share di sini, dari kamu ngebangun Lean Lab, terus kamu belajar di DSC, atau let's say nonton ini adalah teman-teman yang nol banget sama bisnis, mereka ngerasa, aku udah coba banyak cara tapi masih stuck gitu, dan kamu berkesempatan jadi dosen pembimbing mereka gitu, kamu kasih studi kasus di sini. Studi kasus ya, kalau spesifik dengan DSC mungkin ya. Boleh DSC, boleh dari perjalanan Lean Lab, kamu dengan Lean Lab juga boleh. Oke, kalau studi kasus dari pengalamanku mungkin jalanin Lean Lab itu adalah untuk pastikan produk kita benar-benar sesuai dengan market.
Dan itu sesuatu yang aku harus belajar as a painful lesson. Waktu aku ngebuat produk pertamaku itu, aku belajar bahwa ternyata produk ini mungkin belum ready buat market saat ini. Dan di awal 2 tahun tuh aku on denial, dan the lesson learned itu pada saat aku ketemu sama mentorku dan dia yang bilang, apakah kamu udah punya kompetitor today? Apakah brand besar udah buat produk kategori yang sama with you? It hits me really hard. Terus kayak, oke. Dari situ aku review lagi nih, bener nggak sih product market fit? Apakah bisnisku bisa scalable dan sustainable kalau seandainya aku cuman ngikutin asumsiku aja? Dari situ kita modify. Every single product yang kita launch, kita pasti ngadain pilot project dulu. Pilot project, smaller scale, kita coba customer bener-bener mau consume atau enggak. Apakah ada repeat order? Only then baru kita nge-scale ke kuantitas yang lebih besar. Ada juga orang-orang yang memulai sesuatu itu gak ngelihat market gitu. Mereka gak ngikutin marketnya. Mereka nge-create dulu, bukan di red ocean, tapi mereka nge-create blue ocean-nya. Sampai kemudian orang-orang itu datang juga ikut kayak mereka gitu. Apakah kamu pernah memikirkan spesifik kayak oke, gue nggak apa-apa deh, gue idealis, gue tetap keep going aja, ntar ada orang yang mencoba meniru Lean Lab gitu ya. Pada waktu itu mindsetnya. Pada waktu itu iya, idealisme itu ada. Tapi kenyataan dan idealisme kan 2 hal yang berbeda. Ya. Dan aku pelajarin kalau kita terlalu idealis, it's a tough battle. It's a tough battle. It's a tough battle. Harus bisa sustain for a really long time. Jadi mungkin aku idealis tetap to my integrity, to our main values, tapi I have to adapt with the situation. Aku penasaran karena sebagai praktisi juga yang terjun, let's say as a founder, aku mau masuk ke kepala founder kamu ya. Pernah nggak ada fase di mana 2021, 2022 sampai 2026 ada fase tuh sedikit lagi tutup gitu. Sedikit lagi tuh nggak ada tuh yang namanya Lean Lab gitu. Karena pasti ada fase badai yang kencang sekali dan kadang orang nggak paham kita juga di fase kesepian. Ada nggak di fase itu? Dan kalau ada bisa ceritain ke kita nggak apa yang kamu lakukan pada waktu itu sehingga Lean Lab masih ada sampai hari ini gitu. Actually ada 2 fase yang sangat-sangat menentukan masa depan Lean Lab waktu itu. Yang pertama itu pada saat kita masih di tahun pertama. Di tahun pertama growth masih sangat-sangat small. Terus aku memutusin buat ikut Food Startup Indonesia. Di stok pertama kali merasakan orang lain has bigger belief in my dreams dibandingkan aku. Dan aku mutusin untuk ya udah kalau gitu kita lanjut. Kedua, pada saat TikTok Shop sempat tutup. Wah, itu big lesson. Karena we put our eggs all in one basket. Cuma di TikTok Shop Di TikTok Shop pada saat aku mutusin untuk hampir 4 kali capacity, kita make a new factory. Wow, berat sekali. Ya, jadi itu sales 0. Tapi blessing-nya jadi bisa pindahan, bisa full transition pindah Ke sebelah itu. ya, benar. Karena gak ada order juga. Jadi tim benar-benar bisa full transition. Tapi it was really tough. Dan comes down to aku harus terima kasih sama partnerku sih. So he really pushed me and helped me get back again. Cara dia push kamu dan bikin kamu mungkin lebih sedikit tenang dan lebih dewasa kali ya. Apa yang bisa kamu share di sini? Lumayan tough ya. Kebetulan partnerku itu kakakku. Oh really? So he said external factors we cannot do anything about it. Things can go wrong at any time. Ya udah, kita build lagi dari awal and it's okay. Gak ada yang instant. So everything takes process, termasuk kegagalan itu. Dan surprisingly starting from zero, kita dalam setahun we bounce back and even better than before gitu. So mungkin harus melalui itu juga, itu part of the journey kayaknya. Iya, that's why teorinya kan bounce back kan, which is ketika kita yang di titik terendah malah eksponensial gitu ya. Ya.
untuk kita bounce tadi ya ke naik ke atas ya. Oh, em, mental apa yang kamu masih konsisten punya sampai hari ini gitu? Selain kakak kamu juga nge-push kamu untuk jadi mungkin lebih dewasa, gak cuma dari kacamata Lean Lab-nya tapi juga secara personal kan. Apa yang kamu bisa banggakan dengan mental dan mindset kamu yang masih kamu pegang sampai hari ini gitu? Kalau aku sih sangat simple sih prinsipnya. I just do the best that I can. Hasil itu ya udah gitu. Yang penting inputnya dari kita udah maksimal, it's okay. Tapi aku baru nambah juga, baru belajar banget. Gak boleh berhenti belajar. Karena kita mau do our best, masih ada batasannya. Ternyata do our best and review the result. Hasilnya jelek kenapa, kalau bagus kenapa. So that next time when we do it, kita bisa ngerjain lebih bagus lagi. Kalau tadi kan aku gali sisi personalnya, bedanya Jonathan yang 2021 ke yang sekarang. Kalau aku sekarang mau ke yang lebih dalam tentang bisnis itu sendiri, bedanya Lean Lab mentality kali ya 2021 sama yang sekarang itu apa? Transisi yang sangat berbeda gitu. Apakah selain kamu nge-hire orang lebih banyak atau sistem kerjanya lebih efektif atau marketingnya lebih kuat, terutama setelah DSC apa yang transisi yang berbeda sekali 2001 ke 2026 gitu yang bisa kita pelajari di sini. Pada saat awal ya, mungkin everything aku kerjain sendiri. Semuanya harus by me. Oh, Terus yang ngerasa MVP lah. ya. Tapi that's not sustainable. Kayaknya pada akhirnya aku yang berakhir jadi bottleneck-nya. Pada saat tim nggak bisa, ya udah sini, I'll help you. Tapi jadinya anak-anak nggak berkembang. Dan semua keputusan harus melalui aku. Itu sangat-sangat nggak sustainable. Jadi harus belajar untuk bikin better system, hiring better team member. And aku harapin sih kalau bisa dalam 1-2 tahun ke depan aku bisa benar-benar bisa set a good team yang bisa ngebantu aku scale. Kalau dari bisnisnya sendiri di awal itu ngelihat the industry sangat berbeda. Satu, waktu itu memang masih masanya startup. So kita not even looking for profit gitu, revenue aja. Everything based on revenue, growth dan lain-lain. Tapi pada akhirnya sekarang yang sustain us sampai hari ini itu adalah bottom line sih. Kalau seandainya kita cuma bakar duit aja, everyone can do it gitu. Jadi di bisnis sendiri ada mindset switch di situ. Aku tadi belum menggali strong why kamu selain karena ini pain point, tapi strong why kamu kemudian mau belajar lebih detail, join DSC, strong why kamu tuh mau bikin Lean Lab lebih besar gitu ya. Apa yang kita missing, apa yang kadang orang-orang nggak paham gitu tentang isi kepala kamu dan kakakmu gitu. Pengen ngeliat aja sih how far we can go, especially di industri ini yang walaupun selalu dibilang the trend of healthy food is growing, tapi sebenarnya masih baby banget. What do you mean baby? Masih baby dalam arti potensialnya masih sangat-sangat besar. Kemudian pengetahuan di market itu masih sangat terbatas. Dari overclaim, dari nutrition facts, komposisi, itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi aku ngeliat market ini sebenarnya pada saat benar-benar sudah mature, kayak saya di Singapura, mereka itu bahkan table nutrition produk itu di label, this is a healthy, ABCD-nya itu ada. Oh, Sedangkan kalau di sini bisa dibuat kesannya healthy, padahal enggak. brandingnya juga dibuat healthy. Betul, brandingnya aja healthy, tapi kalau memang masuk into the products belum tentu sesehat itu. Sedangkan Lean Lab dan kamu bisa bilang, kamu sangat bangga bilang itu healthy. Apa yang bikin itu kategorinya healthy gitu? Okay. Karena aku juga pernah coba selainnya, serius, dan apa yang kamu bisa jelasin di sini bahwa itu healthy dan itu bisa mungkin memecahkan masalah teman-teman yang mungkin lagi di fase obes juga gitu. Kalau di kita sih dari number one sih nutrition facts, itu yang paling nggak bisa bohong. Oh, oke. Pada akhirnya kalorinya sesuai nggak, komposisi yang dimasukin sesuai atau enggak. Dan kalau yang ngebedain
kita utamakan selalu ke situ sih, antara kalorinya lebih rendah atau proteinnya lebih tinggi. Dan pastinya we can never promise anything yang instan. Ya, ya. Kalau udah ada yang bisa menjanjikan 1 bulan terjadi perubahan plus atau minus berapa, itu sangat sulit untuk bisa dipercaya sebenarnya. Apalagi di industri FMCG atau makanan kayak gini kan, mungkin menjaga kualitas ya, itu salah satu tantangan banyak orang ya, menjaga kualitas terutama kamu main di makanan yang sehat gitu ya. Karena kan ini skalanya besar. Even aku tadi pas buka e-commerce aku lihat penjualannya besar sekali gitu. Kongres ya di toko orang aku lihat puluhan ribu gitu sebulan. Nah, gimana cara tetap bisa menjaga kualitas dengan produksi yang tetap massal itu loh. Itu yang aku belum terlalu paham dunia FMCG ini. Kalau kita manufaktur sendiri, itu key-nya sih. Oh, oke. Kita decide dari awal kita manufacture sendiri karena integritas makanan kan dikonsumsi ya. Benar. Kalau kita titip production tempat orang, belum tentu kualitasnya sesuai. And kita nggak akan pernah tahu apabila ada perubahan dari komposisi yang diberikan ke kita nggak sesuai dengan yang kita pesan. Dari tim juga kita lebih bisa ngejaga anak-anak produksi yang make sure they're very happy working with us. Jadi waktu mereka ngerjain juga dengan penuh hati. Jadi nggak ada khawatir nih produknya diapa-apain. Itu kita secure gitu. Dan always bisa produksi barang baru. Kalau let's say kita di tempat orang lain kan kita stock up yang banyak ya. Ini ya udah kita maybe 1 to 2 months stock kita produce, cukup saja segitu. Apalagi aku sering mikirin ini sih. Apalagi kalau misalnya aku lihat teman-temanku atau orang di sekitarku yang punya produk terus dia dikonsumsi sendiri, which is itu aku bisa kategorikan itu sehat dan gak aneh-aneh gitu ya. Dan kamu kan tadi memulai dari pain point-mu gitu. Dan kamu tadi juga bilang wah gue pernah di fase pengen kerjain semua sendiri gitu. Dan kamu tadi juga bilang bahwa ini kamu manufacture sendiri. Apakah pada waktu itu kamu turun tangan semuanya sendiri dalam kategori apa? Turun tangan semuanya sendiri atau kamu dialis untuk ya udahlah walaupun tim udah kerjain tapi ujungnya bottleneck di kita juga gitu. Kalau dulu mungkin bahkan to the point every single masalah ada komplain, mau tahu apa sih masalahnya. Okay. Udah sini beresin sampai segitu karena aku mau ini buat long term gitu. Aku nggak mau sampai ada kekecewaan dari customer. Dan tapi at the same time kalau semuanya aku yang ngerjain as we scale, yang dulu mungkin masalah 1 per hari bisa jadi 10, bisa 100 per hari. Berakhir ngurusin masalah seperti itu. Atau kalau seandainya QC dan lain-lain lah. Sekarang aku cukup grateful dengan partnerku, dengan tim manufacturing part itu udah bisa automated. Ya. Mereka udah tahu SOP-nya, ngikutin semua standar BPOM. Kita udah, they know what they need to do. Jadi biar aku bisa coba fokus ke the other department lebih banyak. Transisi yang paling signifikan deh dari yang mungkin tadi belum automated ya. Masih semua sendiri, pengen tahu semua masalahnya juga sendiri gitu. Di mana transisinya yang menurut kamu itu oke, ini kayak momentum untuk kita makin growing ya. Udah punya sistemnya, udah otomatis atau lingkungannya juga semakin berkembang itu. Kapan itu dan seperti apa ceritanya? Mungkin pada saat kita mutusin untuk upgrade dari industri rumah tangga ke BPOM. Oke. Penasaran. Kesulitan yang diberikan oleh pihak BPOM, kesulitan dalam arti standar tingginya itu jadi kesempatan buat kita belajar. Dan aku bawa tim yang waktu kita ikut sertifikasinya itu, mereka jadi mau gak mau ikut belajar. Berapa lama itu? Itu mungkin prosesnya hampir setahun kayaknya. Karena dari pabrik sendiri harus ngikutin standar dari BPOM. Jadi mereka tahu, oh gak boleh main-main nih, kita standarnya memang jauh lebih tinggi dibanding kalau cuma home industry. Ya. Dan aku sengaja ngajakin tim buat ikut. Jadi mereka juga paham. Dan yang dulunya cuman my production team, sekarang dia juga jadi production manajernya kita. Jadi dia grow juga, jadi dia belajar gitu. Dan aku hoping sih on other departments bisa seperti itu juga eventually. Tahun lalu juga aku sempat mengundang teman-teman DSC ke Suara Berkelas gitu ya, dan tahun ini menurutku ada sedikit perkembangan yang aku notice itu ada
Founders Arena gitu. Itu aku belum tahu. Kalau kamu bisa ceritakan di sini apa transisi yang uh, menurut kamu tuh sangat positif untuk teman-teman di luar sana yang mungkin para pemilih bisnis atau mau coba bisnis atau ada ide bisnis untuk join juga gitu. DSC juga udah hampir 16 tahun ya. Ya. Dan mereka itu sangat strong untuk bisa nge-build founders. Aku waktu mutusin buat ikut DSC, aku pelajarin semua sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, di season waktu aku join itu adalah pertama kalinya ada Founders Arena. So it was completely new. Berarti itu season 16. Ya. Oke. Gak ada brief, tiba-tiba kita spend 2 hari full challenges dan testing untuk benar-benar menilai kemampuan seorang founders. Jadi udah nggak dilihat tuh bisnisnya, revenue, it doesn't matter. Sama semua nih di mata Sama, kita dia sama semua kalian semua. ya. Oke. Jadi udah nggak ngelihat dari bisnisnya, dilihat dari kemampuan kita dari segi knowledge-nya, aplikasinya, dan dengan batas waktu competing with everyone. Jadi ada scoreboard juga, live scoreboard yang terus sambil berjalan, every single challenge itu dinilai. Itu very interesting. Di situ bisa ada yang revenue-nya pun atau skala bisnisnya nggak sebesar itu, capability founder-nya ternyata luar biasa banget. So I learn a lot sih di situ. Boleh spill nggak atau bocorin nggak satu tes yang menurut kamu mengubah cara pandang kamu pengambilan keputusan atau yang menurut kamu tuh ini mahal banget nih, ini pengalaman gue yang paling mahal nih di DSC gitu. Kita ada wah susah jawabnya karena itu memang macem-macem banget ya. Tapi yang paling memorable during the Founders Arena itu mungkin kita ada sempat semi game. Jadi kita racing, cepet-cepetan selesai. Jadi dia kayak continuous question, kita harus ngejawab. Every time kita jawab, kita move one step ahead. Jadi kalau nggak salah 50 orang trying to reach the first place to finish. Itu seru, soalnya kalau kita salah jawab, kita mundur 1 step. Oke. Dan itu cepet-cepetan. Ya. In a way feels like a game, tapi di saat bersama kita belajar. Yang paling ditajamin berarti apakah pengambilan keputusan atau critical thinking, apa yang kamu ngerasa wah gue selama ini kurang di sini dan itu membantu gue bertemu dengan versi Jonathan si founder yang lebih berkelas ini gitu. Working under pressure. Karena you Tidak can mudah. leave at any time gitu. Dan kita udah tahu di hari itu bakal ada yang pulang. Working under pressure. Working under pressure. Dan working with other people yang sama-sama punya ego juga. Kan founder semua nih. Iya. Siapa yang mau mengalah, siapa yang bisa manage dan work together well, itu sih. Tadi Joe mention tentang kamu masih keep going sampai sekarang, itu karena kamu tipe orang yang penasaran how far we can go kan. Yap. Dan itu persis seperti big why kenapa aku masih ada sampai hari ini di Suara Berkelas gitu, karena aku penasaran sejauh mana potensiku, sejauh mana relasiku bisa melangkah kalau aku nggak nyerah gitu. Karena siapa tahu jauh sekali perjalanan ini yang harus kita daki kan. Jadi aku nggak pernah ngerasa oh ini udah puncaknya selesai, nggak. Itu sesuai sama kayak kamu, filosofi kamu gitu. Tapi kan jalannya pasti nggak mudah Jo. Pasti banyak hambatan gitu. Contoh hambatan yang menurut kamu jadi pelajaran besar deh bagi teman-teman yang menonton ini gitu. Let's say hambatannya tiba-tiba ada yang gak suka gitu, tiba-tiba ada yang kompetitor yang hadir. Gimana hambatan-hambatan itu dan gimana kamu cara menghadapinya sampai konsisten sampai hari ini gitu? Kalau hambatan sih pasti ada ya. Kalau di posisi aku waktu itu aku mutusin untuk coba networking. Justru nggak fokus ke hambatannya tapi coba networking. Betul. Gitu. Oh, oke. Karena hambatan tersebut most likely udah pernah dialami oleh lebih spesifik lagi ya, networking dengan orang-orang yang di posisi kamu atau networking dengan para mentor-mentor yang jauh lebih berpengalaman. Itu biasanya the easiest way buat hindari hambatan tersebut. Karena mereka udah pernah ngalamin. Mereka bakal bisa ngebantu untuk avoid dan untuk solving. Kalau kita mencoba untuk do everything ourselves sih ada limitnya juga. Dan takutnya malah hambatan tersebut
malah menjadi lebih besar. Dan orang kan juga bingung harus mulai networking dari mana kan. That's why kamu memilih kayak join DSC tadi itu part of. Part of, betul. Oh. Tapi kan menjadi seorang founder nggak mudah. Karena aku tahu rasanya disalahpahami, tahu rasanya orang nggak kebayang itu beratnya ketika menghadapi fase kesepian gitu. Sebelum aku mau menggali tentang Lean Lab atau pengalaman kamu jadi best of the best di DSC ya, kita ini man to man conversation gimana pengalaman tentang fase kesepian itu yang mungkin akan sangat relate ke teman-teman yang menonton. Pernah dengar nggak, being a founder is a very lonely journey? Yeah. Itu benar. Soalnya let's say di satu perusahaan dengan tim 100 orang, ya that person in charge cuma satu, jadi 1:99. Dibandingkan lagi on a bigger scale. Ya. Dan kadang kita bisa feeling down when that happen. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri di tempat orang-orang yang memahami our journey, memahami our pain point, it helps a lot. Dari segi solving problem, personal, bisnis, itu ngebantu banget. Di luar itu, being alone itu membatasi our thought process. Jadi kayak idea terbatas karena kita kayak kecil aja gitu, visionnya kecil. Kadang-kadang harus ada orang lain yang ngebuka. Ini bisa cross generation, bisa juga cross industry. Yang aku baru pelajarin dan aku suka jalanin sekarang itu belajar dari orang dari industri yang berbeda. Belajar Bisa dari orang industri yang berbeda. Industri beda, bisa dapat insight yang very very unique. Nanti baru kita coba sesuaikan, is this something yang kita bisa apply di tempat kita. Kasih contoh deh, penasaran. Contoh ya, jadi let's say waktu aku ikut DSC itu industrinya lumayan variatif. Ada yang dari segi food, ada yang service. Nah, yang salah satu yang paling memorable buat aku itu untuk hiring tim. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka aktif keliling university always untuk bisa hiring good talent. Yang jujur kalau buat aku nggak akan pernah kepikiran. Gak kepikiran ya karena Gak kepikiran lu karena open locker aja gitu. Betul, biasanya cuma open locker. Tapi katanya kalau kita bisa find good quality daripada saat mereka masih di uni, and then you can build them, itu loyalty-nya beda. Ya, aku garis bawahi kata build tadi. Iya. Kayak Dan lu menemukan masih potensi. they come as an empty cup gitu. Kadang-kadang kalau kita hire orang yang udah pernah di tempat lain atau fresh grad pada saat mereka sudah graduate, itu nggak sama dibanding kalau memang mereka udah bisa join us earlier. Aku notice sih ada beberapa teman-temanku yang memang dia pernah ngerasain, even dari magang ya di perusahaan yang dia impikan, kemudian dia belajar di sana, terus aku tanya kayak lo ngelanjutin nggak setelah lo graduate di perusahaan itu? Yes, karena gue tahu lingkungannya ternyata sesehat itu dan potensi banget untuk gue mengembangkan potensi gue pribadi, dan itu contoh sederhana sih. Ya. Ya, karena kuncinya juga atasan-atasan di sana itu nge-build mereka sampai kemudian jadi something gitu, dan bisa jadi itu jadi estafet kan ke anak-anak muda lainnya gitu ya. Ya. Akhirnya lu menerapkan itu. Kita lagi jalanin sekarang. Wih, keren. Tapi we're still a small company, jadi kita butuh waktu juga untuk bisa convince mereka. Ya, but we're trying to do it. Ya. Tadi lu juga mention tentang join season 16 gitu, dan setahu gue lu best of the best ya di DSC. Seberapa confidence lu waktu itu kayak wah ini gue harus bisa best of the best, atau is part of doa lu, usaha lu sendiri, akhirnya lu gak nyangka juga jadi best of the best? Dan kalau lu melihat, walaupun ini agak-agak aneh kalau aku tanya ini, tapi kalau lu ngelihat kualitas Jonathan pada waktu itu dia jadi best of the best itu kenapa, dan apakah mentalnya, apakah the way dia networking sama orang, apa yang bikin lo jadi berkelas pada waktu itu? Pada saat aku join sih, kalau dibilang aiming for best of the best, enggak. Sama prinsip aku, I'm gonna do the best that I can. Aku bakal coba maksimalkan semuanya. Tapi
personal goals memang to be at least to be top 8. Karena aku udah tahu after aku bisa masuk top 8, aku bukan cuman bisa dapat dana hibahnya. Banyak fasilitas lain yang aku bisa dapatkan, dan jujur pas batch aku kualitas yang ikut luar biasa semua. Semua udah pantas, yang I have to say semua yang top 12 itu udah pantas semua. Udah dari segi foundernya, mungkin cuma lebih spesifik ke pas kita ngajuin proposalnya buat DSC, dana hibah yang mereka rasa pantas buat kita itu berapa gitu. Kalau dari aku sih, aku coba pelajarin juga kira-kira apa yang dicari dari DSC. Dan waktu aku ketemu itu, menurut aku itu yang helps. Jadi aku tahu DSC itu mau ngebantu UMKM scale. And what is the best way to scale? Itu yang harus kita bisa convince ke mereka. Jadi mereka nggak mau kita minta dana untuk spend buat marketing. Karena tuh in a way cuman burning money. Jadi dari awal aku udah tahu, oke, let's say DSC can help dananya, bantu distribution, bisa bantu nambah mesin. Jadi bukan instant, tapi buat long term itu bakal ngebantu company ini bisa grow gitu. Jadi waktu aku ngajuin proposal aku juga ada pertimbangan itu. Dari nominal uangnya, dari apa yang kira-kira DSC mau berikan kepada bisnis ini supaya bisa lebih baik gitu. Oke, paham. Tapi tadi kamu bilang ada dana hibah gitu ya. Harusnya kita pas off cam tadi juga sempat mention itu, tapi oke mungkin kamu share di sini gitu. Kamu waktu itu dapat dana hibah berapa? Terus yang aku penasaran ya, dan aku belum tanyain, yaitu biasanya kan sesuatu yang bersifat komunitas atau lingkungan yang tadi bersifat networking ya, itu kan pasti nggak selesai cuma di situ, event itu kelar atau acara itu kelar, pasti ada mentoringnya. Dan aku penasaran itu it takes berapa lama, kemudian ada mentoringnya, dan apakah ada komunitas reuninya, alumninya. Apa yang aku nggak tahu tentang DSC itu? Mungkin aku share dikit yang dana hibah yang perusahaanku dapat dari ikut DSC itu sekitar 320 juta. Wow. Dan uniknya DSC itu mereka nggak gampang cairin dana. Dia butuh kita lebih effort kah? Bukan, dia benar-benar mau kita ikut 2 years program mereka. Jadi setelah DSC itu ada kelanjutannya 2 tahun. Oke, baru tahu. 2 tahun kita dialokasikan dengan coaches. Jadi mereka punya list of coach sama mentor yang cukup banyak. Mereka bakal sesuaikan setiap semester itu mau belajar apa, baru mereka cocokin. Nah, setelah melalui proses minimal setahun lah, baru kita bisa ngajukan untuk dana hibahnya. Karena mereka juga nggak mau dana yang diberikan ini tiba-tiba Jonathan lagi liburan di Bali. Paham. Gitu. Dan benar-benar mereka mau memberikan impact, karena dana hibah ini adalah portofolio menunjukkan founders yang berhasil melalui DSC. Hasilnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh menjadi seperti apa. Oh, it's a long term game berarti di situ ya? Being a founder is a long term game sih. Oh. 2 tahun? Menurut aku tuh bukan waktu yang singkat, karena itu kan reguler gitu ya, akan terus akan dipantau juga gitu perkembangannya ya. Apa yang kamu pelajari secara 2 tahun itu, dan transisi dari tahun pertama ke tahun kedua seperti apa? Ini aku baru mau selesai tahun pertama, dan Oke. the first 6 months sih keren banget ya. Dapat mentornya juga business practitioner. Iya, practitioner ya, bukan Iya, teori. bukan teori, benar-benar practitioner. Dan itu mereka mau sacrifice kita sebulan bisa 1-2 kali ada memang one-on-one session. So I can just update them, ini lagi ada trouble ini nih. Ya. Advice-nya gimana, kalau di posisi ibu dulu gimana. And she was very kind, bener-bener very open. Dan aku excited karena ini bakal masuk dengan new mentor lagi. Jadi perspektifnya bisa ganti. Let's say kemarin aku lebih ke product development-nya, this time aku lagi mau masuk ke finance. Oke. Gitu. Jadi aku rasa kayak lewatin 2 tahun ini emang lebih pantas aja gitu, lebih pantas buat bisa make dana hibah yang dikasih juga, supaya dipakainya nggak sayang gitu kalau dipakainya tempat yang salah. Iya. Tadi juga kamu bilang kayak seru banget kalau kita belajar itu
lintas keahlian gitu ya. Iya. Ini kan tadi finance, tiba-tiba ada orang tiba-tiba yang pintar di bagian hukumnya, kayak lu belajar banyak hal, crosspath tadi, dan itu contoh sederhana yang menurut aku penting untuk kita pahami, terutama founder ya. Apalagi yang aku bilang atau kamu bilang tadi, lonely chapter, dan lu bisa berkesempatan ngobrol sama orang yang juga praktisi dan dia juga menghadapi lonely chapternya, akhirnya kan dapat tuh frekuensinya, dan Iya. kita banyak belajar dari orang-orang itu gitu. Yang satu advice tentang bisnis yang kamu tangkap dari 6 bulan mentoring dengan ibu tadi misalnya, yang menurut kamu tuh wow, ini membantu aku banget itu. Proses, kayaknya paling banyak aku dapat tuh proses. Semuanya butuh proses. Dilatih untuk kamu lebih sabar atau gimana? Lebih sabar. Oh, Jangan ngambil keputusan yang buru-buru. Bener-bener dipikirin. Karena banyak faktor eksternal yang kita nggak pernah tahu. Dan faktor eksternal ini nggak bisa jadi alasan kalau keputusan yang kita ambil salah. Karena pada akhirnya kita yang mutusin mau seperti itu atau enggak. Jadi bener-bener back and forth nih. Aku kemarin bikin proposal, dananya mau dipakai buat apa, aku back and forth. Dan untungnya masih ada waktu berpikir itu. Jadi nggak dipakai di tempat yang salah juga. Gitu. aku mau double klik tadi karena aku sempat nanyain, kan tadi 2 tahun. Tapi untuk setelah 2 tahun kan biasanya ada alumni gitu gak sih? Ya. Tadi aku sempat, kalau DSC kan dia udah hampir 16 tahun ya. Ah. Nah, alumni DSC ini kita ada komunitasnya, namanya DEN. Jadi dia itu Diplomat Entrepreneur Network. Jadi these are founders yang sudah melewati DSC dan masih tetap keep in touch sampai sekarang. Wah, itu bisnis lintas generasi jadi. Bahkan sampai collaboration pun banyak. Collab produk, collab brand, jadi co-founders. Wow. Kan it's about being a founder ya, bukan talk only about the business. Bisa jadi bisnisnya setelah 5 tahun gak jalan, and it's okay. Tapi udah kenal nih, value-nya sama, kualitas as a foundernya bisa. And then they can collab, partnership. Menurut aku itu keren sih, keren banget. Ya maksudku udah ada kolamnya gitu loh. Kayak lo mau diskusi sama siapa, oh ini ada orang dari industri ini. Ya lebih mudah. Betul. Lebih mudah untuk lo look up siapa, lo mau discuss apa dengan siapa gitu ya. Atau apalagi potensial untuk kolaborasi besar sekali ya, apalagi dengan alumni. 16 tahun yang menariknya. Iya. Lintas generasi gitu. Kayak lo udah percaya sama portofolio saham yang lebih dari 10 tahun gitu. Iya, benar sih. Iya. Sebelum kita masuk ke Q&A, Jo, aku penasaran, kalau semua orang bilang ada fase di mana kita tuh pas jadi founder nggak lagi kejar uang ya, nggak lagi kejar tenarnya, nggak lagi kejar kekayaannya gitu. Tapi kalau aku boleh masuk ke isi kepala kamu, sekarang kamu lagi mengejar apa gitu? Kalau aku sekarang sih masih sangat jauh ya kayaknya. Bener-bener masih harus banyak bertumbuh, banyak belajar. Masih sangat bisa scale. Jadi kalau mikir sampai sejauh itu masih belum, kalau jujur. Tapi aku enjoy banget sih the journey. Ini bener-bener enjoy. Gimana cara kamu tetap enjoy di game ini gitu? Seeing the progress, seeing the process, dan juga bisa keep on creating value sih. Kayak bener-bener kalau ketemu produk yang tepat, maybe in my industry ya, ketemu produk yang tepat, bener-bener solving problem itu kayak wah, jackpot banget nih. Terus bisa dapat as simple as ada people sending message kayak thank you for the product, I lost bla bla bla, I lost 5 kilo, lost 10 kilo. Terus kayak surprisingly some of our product ternyata malah helping buat moms masakin anak di rumah. Oh iya. Anakku jadi mau makan lagi. Itu kayak oke, gak expect tapi Gak expect oke. ya. Happy, I'm so happy. Iya. I'm happy for you, I'm also very happy gitu. Kayak gak expect malah target audiensnya malah ke ibu-ibu yang anaknya susah makan ya. Betul. Wow. Itu sisi positifnya sih. Dunia bisnis apalagi dunia produk dan jasa ya. Mungkin satu lagi ya yang aku pengen garis bawahi, karena tadi kan kamu bilang let's say kalau kita kebanyakan budget untuk marketing kan bisa aja kayak burning gitu kan. Boleh spill nggak, atau dengan tanpa aku mau
tanpa aku mau ngebocorin teknik atau marketing kamu, satu mindset atau pola marketing yang menurut kamu tuh worst, dan aku yakin teman-teman di sini yang mungkin kayak butuh ini deh, thanks Jonathan gitu, kayak ibu-ibu yang tadi thanks ke lu gitu, Yang works banyak banget sih sekarang. yang menurut lu simple tapi relevan untuk mereka bisa action gitu. Pertanyaan deep sih kalau itu. Iya. Karena tetap social media sekarang. Itu the cheapest, the most effective. Gimana kita bisa memberikan message yang tepat. Sampai sekarang aku masih keep on working it. Ya. Working out gimana caranya kita bisa ngejalanin itu. Tapi marketing yang paling murah, yang paling efektif adalah di situ. Nah tapi ini pun setiap 3 bulan berubah nih. Dari yang kemarin kita UGC. UGC sekarang juga orang sudah ngebaca, oh ini UGC dengan promo. Iya. Terus sekarang lebih ke sempat perspektif dari employee, EGC lagi, jadi macam-macam. Jadi keep on harus tweaking. Tapi memang paling efektif adalah dari sana. Karena kalau kita memang cuman marketing konvensional, pasti ada limit buat budget. Dan harus mikirin marketing itu sebenarnya cuman ngebantu buat scale. Kalau produknya sendiri nggak tepat, kita mau marketing sampai habis-habisan juga nggak bisa. Produknya nggak bagus, bisa laku sekarang, 5 tahun lagi orang masih mau beli apa enggak. Jadi produk juga penting di luar marketing. Dan marketing itu kan kayak cuma secara eksekusi ya. Iya. Yang lebih penting juga jangka panjang yang tadi kita bahas, yaitu brandingnya sih. Branding Link Lab. Kayak pas aku menawarkan kamu ke Suara Berkelas kan, aku ngelihat branding Link Lab-nya kan. Dan branding DSC-nya bisa bangun komunitas dan kolam yang sehat untuk teman-teman yang mau mulai bisnisnya. Iya. Ya. 3 pertanyaan Jo dari teman-teman Suara Berkelas. Kita bacain dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari SVL Tanazar. Jo, dulu kan lu sering live jualan. Penting gak sih tren itu untuk bisnis bisa survive sekarang, terutama munculin founder yang nge-live? Ngebantu pasti ngebantu ya. Kalau nge-live itu. Karena pada saat kita masih baru, dengan menunjukkan founder itu automatically building trust. Itu penting banget, especially kita nggak pernah familiar sama brandnya. Tapi setelah aku 3 tahun, aku nyadar bahwa itu sangat-sangat nggak scalable. Dan ya harus bisa cari cara untuk bisa find someone that can take over that role. Ini something aku masih working on. Tapi kemana ketemu one of my mentor, dan dia ngasih satu wejangan yang hits me really hard. Karena aku selalu bilang, gak bisa, I've tried. Aku udah pernah coba pakai co-host, coba ganti host. Dia bilang, it's just your ego sih. Your ego saying, kamu gak bisa cari orang yang sebagus kamu. Dan memang gak apa-apa gitu. You can find someone 70%, 80%, tapi you can have more than one. Itu setuju sih, setuju banget. Kalau nggak mau sampai kapan? Ya. Ya kan? Ya, dulu aku juga ego aku besar sekali ya, itu kayak nggak ada yang 100% kayak aku ya. Ternyata berjalan waktu emang nggak ada yang bisa gantiin Bila jadi Bilal ya. Tapi kalau lu percaya sama orang yang 70% bahkan bisa 150%, akan nemu. Iya, betul. Nah, tamparan itu selain dari mentor tadi, apa kalau kebentur sendiri tiba-tiba lagi jalan atau gimana? Ya kebentur di scalingnya terbatas. Waktu personalku keambil semua. Lu udah berapa tahun? 3 tahun. Berarti setiap hari kah? Almost setiap hari. Wow, iya sih. Almost setiap hari. Dan ya satu sisi bilang, oh ya konsisten banget ya. Tapi it's a painful process sih, gitu. Tapi it's good if you start dari nol. Itu adalah sebuah modal. Otomatis dapat trust. Ya. Otomatis dapat trust. Jadi aku plannya pun, aku doing this itu sebenarnya buat bisa get to have more people trusting us. Berikutnya aku cuma bisa jaga dari produkku, dari value dan dari nilai-nilai aku jaga dari produknya sih. So they have my trust, nextnya tinggal keeping it. Ya. Oke.
Berarti dia aware banget nih sama lu live ya. Makanya langsung di sini. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari serigala.campus. Di dinamika industri yang kayak gini, seberapa optimis Lean Lab itu buat tetap relevan ke masyarakat? Dan kenapa Kak Jo? Kalau being relevan itu tergantung dari kita sih. Kita yang bisa nentuin. Yang paling penting itu adalah supaya bisa tetap adapt to the situation. Jadi aku akhirnya mutusin untuk bisa pecah bisnisku. Satu brand, satu manufacturing. Jadi idealisme itu penting. Tapi kalau kita terlalu idealis juga belum tentu, unless you're lucky and kamu bisa hit the right product market fit, oke. Tapi kalau kita idealis with the wrong product juga it's not gonna work out gitu. Jadi kita mutusin untuk stay relevant. Sekarang kita find pain point customer. Apa sih yang mereka butuhkan? Kita udah punya the engine, the capacity, capability, ya udah dari situ kita coba nambah produk kah, atau kita planning next year juga untuk buat beberapa brand baru gitu. Kalau kata Albert Einstein yang kita ngelakuin hal yang sama terus berharap hasil berbeda is insanity ya. Bener. Tapi lu pernah, oh iya tadi kan konteksnya juga melakukan hal yang sama terus termasuk nge-live tadi kan. Bener. Berharap hasilnya berbeda ya. Akhirnya ketemu nggak? Something I'm still working on. Oh, Dan paham juga sih, karena ini kan kalau memang owner yang nge-live atau owner doing everything himself, ya emang kepentingan dia paling besar, jadi dia pasti mau all out. And kalau bukan, ya itu sih. Jadi you cannot expect from other people juga. paham. Karena aku juga sempat ngeliat orang nge-live kalau tiba-tiba ngantuk dan ngalor gitu kan berarti ya itu salah satu trauma lu jangan-jangan nih. Enggak, belum sampai segitu. Masih so far masih still enjoy sih, belum sampai ketiduran di live. Oh enggak, maksudnya lu ngeliat orang, Yeah. lu takut juga kan? Betul. Dan mungkin mereka salah ngomong, ya itu a few sensitive things sih. Ya, karena lu bertanggung jawab untuk brand lu sendiri gitu ya, produk lu sendiri ya. Oke. Itu tadi relevan berarti subjektif ya. Ya. Tapi lu seberapa pede bilang sekarang tuh udah mulai sangat relevan, terutama tadi konteksnya ada ibu-ibu yang kasih ke anaknya percaya dengan makanan sehatnya. Terus ada orang yang mungkin pasti ada orang yang sempet DM lo atau kontak lo kayak thanks Jo, gue udah turun berat badan juga, pasti ada kan. Nah, konteks relevan di sini lu bisa ngelihat apa nih relevannya? Sekarang jauh sih kalau dibanding sama 4 tahun yang lalu, product range kita udah nambah dan cukup jauh, dari selai bisa ke breakfast kategori, sekarang kita ke bumbu masak. Itu lumayan big jump in terms of kategori. Dan mungkin kedepannya pun masih lebih fleksibel lagi, Ya, lebih fluid, berpotensi. kita bisa kemana-mana. How far you can go. Betul. Ya, masih banyak opsi-opsi bisa dimasuki. Oh, that's why lu tadi bilang still baby ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Dewa Earth _ Selain uang, relasi, dan tekad, apalagi yang harus disiapkan buat orang yang baru mau mulai merintis bisnis, Kak? Pastinya tadi 3 itu ngebantu ya. Tapi aku big believer of just doing it aja sih. Just doing it di skala sekecil mungkin. And then fail as fast as you can. Karena yang aku rasain, malah bisnis yang kayak atau idea atau produk yang setengah hidup setengah mati itu paling parah. Setengah hidup setengah mati. Kayak gak sampai really bad, tapi gak sampai bagus. Karena kita bakal try to keep this thing alive. Next thing you know udah 2-3 tahun gitu. Kalau seandainya kita cepat gagal, ya bagus tuh 6 bulan, oh it doesn't work, take the learning. Yang paling mahal waktu sih. Take the learning, move on to the next one. Jangan baper, gak apa-apa, gak ada yang langsung golden egg itu 1 banding berapa lah. Dan rata-rata yang memang bisa menghasilkan karya yang baik itu pasti harus jatuh bangun berkali-kali. So, semua resources itu ngebantu, tapi ada atau gak ada resources, just try. Kamu believe in something, coba jalankan dengan skala lebih kecil. If it works, bigger, ya.
Dan 3 hal tadi itu kalau kamu nemuin produk yang tepat, gak akan kekurangan lah. Mau support outside party itu berlimpah sebenarnya. Iya. Karena kan di sini ada kata-kata relasi, berarti produk yang tepat juga plus lingkungan yang tepat ya. Iya. Mentor yang tepat ya. Dari aku yang terakhir Jo. The worst advice yang pernah kamu terima. Worst advice aku bakal, ini menurut aku aja, Ya. do your passion sih. Passion itu menurut aku lumayan kurang tepat kalau dibilang cari kerjaan yang sesuai dengan passion kamu. Mungkin lebih fokusnya ke coba ngerjain apa yang yang menarik buat kita. Yang menarik buat kita untuk kita coba. Karena kamu bakal hanya bisa passionate kalau kamu jago at doing that thing. Jadi sebenarnya semua hal itu bisa aja kita nemukan passion in it. Pada saat you are good at it. Tapi you can only be good if you keep on doing it sampai ketemu nih klik. Oh, ternyata jago juga ya aku di sini. Oh, berarti bukan sesuatu yang lu langsung lu suka di situ, lu suka Ya. itu dan lu ngerasa jago, Betul. tapi tanpa eksekusi. Benar, tapi dan harus tetap realistis. Oh. Harus dipikirin dan pikirnya long term ya, kayak oh ini menarik nih. Tapi 5 tahun dari sekarang apakah has potential? Oh, ada potential juga. Ya udah coba. Kita coba, terus ternyata it works. Itu baru bisa passionnya tumbuh di situ. Oh, berarti sesuatu yang menarik, aku coba dan ternyata aku jago. Di situ baru ketemu passionnya. Jadi nggak bisa kayak cuman oh aku kalau mau happy aja kan hobi ya namanya. Ya. Harus tetap bisa realistik gitu sih. Ya aku realistik kok, aku nggak bisa jadi pemain timnas sekarang gitu. Dan that's my passion, aku suka sepak bola gitu. Iya. Berarti dari cara kamu menjelaskan passion itu output dong. Ada outputnya ya sampai kita improve iterasi di situ. Betul. Dan orang tanya, kok bisa kamu menemukan passionmu? Kita nggak menemukan, kita create kan. Kita berenang di sana. Dan hanya dengan melakukan itulah kamu bisa belajar untuk jadi versi tersebut. Biar kayak Bilal kan juga sama. Iya. Now you are the way you are karena Bilal day one sama sekarang kan nggak sama. Really, ya. Ya. Sangat-sangat berbeda. Ya. Kalau aku bisa tutup obrolan ini ya, yang sering aku bilang, nggak ada orang yang beneran jago ketika memulai. Dan nggak ada juga orang yang jelek ketika sudah 1000 kali mencoba. Ya. Dan terima kasih banyak Jo, udah ke Suara Berkelas, sehat terus. Dan bagi teman-teman yang mau konsumsi Lean Lab, aku sarankan untuk langsung aja cek e-commerce-nya. Thank you semuanya, makasih. Thank you.